Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Moral dan Pengembangan Anak, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi pertama akan disampaikan oleh Tasya Wijaya dengan NIM 13. Materi kedua akan disampaikan oleh Yuni Syafitri dengan NIM 14. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Puput Shotima dengan NIM 15. 2.1 Pengertian pendekatan pengembangan moral bagi anak. Setiap tindakan guru atau orang tua dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan segoyanya dilandasi oleh keputusan profesional yang diambil berdasarkan informasi pengetahuan yang sekurang-kurangnya. Meliputi 3 hal, yaitu yang diketahui tentang proses belajar dan perkembangan anak, apa yang diketahui tentang kekuatan, minat, dan kebutuhan setiap individu anak dalam kelompok, serta pengetahuan tentang konteks sosial kultural di mana anak hidup. Kegiatan belajar mengajar adalah pengetahuan tentang teknik membentuk tingkah laku anak. Teknik itu meliputi teknik pengembangan anak, memahami, mengabaikan, menghalikan, memperhatikan, keteladanan, hadiah, perjanjian, membentuk, merubah lingkungan rumah, memuji dan mengajak, menantang, menggunakan akibat yang wajar dan alamiah, sugesti, meminta, peringatan atau isyarat, dan perselisihan, menentukan batas-batas aturan. Secara fisik, metode pendekatan seringkali digunakan secara bergantian, bahkan keduanya sering dikabarkan atau disamakan dalam penggunaannya. Keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan yang bisa dijadikan untuk memberikan pengasahan bahwa kedua arti pendekatan adalah jalan untuk melakukan sesuatu. Dari dua arti tersebut dapat dipahami bahwa pendekatan setidaknya mengandung unsur untuk melakukan sesuatu. Untuk mencapai ketersampaian peserta didik, tentunya seseorang pendidik atau orang tua harus memiliki ataupun memilih keterampilan untuk menggunakan pendekatan yang sesuai dengan pola pikir dan pengembangan psikologi anak. Metode memiliki sedikit arti yang berbeda dengan pendekatan. Metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metode atau methodos. Metha berarti di balik atau di belakang, sedangkan hodos berarti berjalan. Jadi methodos berarti sebalik jalan. Untuk saat ini metode berjalannya untuk menyampaikan sesuatu, maka metode ini memudahkan pelaksanaan untuk suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pemilihan metode dan pendekatan yang dilakukan pendidik atau guru semestinya karakteristik tujuan untuk karakteristik dan anak yang mengajar. Karakteristik mempunyai tujuan untuk pengembangan kreatif pada anak, serta nilai pengembangan sikap dan perilaku untuk metode dan kemungkinan terbentuknya kebiasaan yang dilandasi nilai-nilai agama, moralitas, agar anak dapat menjalani kehidupan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Metode dalam penanaman nilai moral kepada anak usia dini sangatlah bervariasi, di antaranya bercerita. Bercerita dapat diartikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Dalam bercerita, seorang guru harus menerapkan beberapa hal agar apa yang dipesankan dalam cerita tersebut tersampaikan kepada peserta didik. Yang kedua, bernyanyi. Pendekatan penerapan metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang, menikmati keindahan, dan mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada serta ritmik yang menjadikan suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, karya wisata. Karya wisata merupakan salah satu metode pengajaran di TK di mana anak mengamati langsung dunia sesuai dengan kenyataan yang ada, misalnya hewan, manusia, tumbuhan, dan benda lainnya.
Adapun beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pengamatan nilai moral pada anak usia dini, yaitu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, indoktrinasi. Membantu anak-anak supaya tumbuh menjadi dewasa, maka mereka harus ditanamkan nilai-nilai disiplin sejak dini. Yang kedua, klarifikasi nilai. Guru tidak secara langsung menyampaikan kepada anak mengenai benar, salah, atau buruknya, tetapi siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan dan menyatakan nilai-nilai dengan cara sendiri. Ketiga, teladan atau contoh. Anak TK mempunyai kemampuan yang menonjol dalam hal meniru. Keempat, pembiasaan dan perilaku. Kurikulum yang berlaku di TK terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui kebiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. 2.2 Macam-macam pendekatan dan metode untuk mengembangkan moral anak. Untuk mengembangkan nilai dan sikap anak yang dapat dipergunakan metode-metode untuk memungkinkan terbentuknya kebiasaan-kebiasaan yang didasari oleh nilai-nilai agama dan moralitas agar anak dapat menjalankan hidup sesuai dengan norma yang dianut masyarakat. Metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pada anak taman kanak-kanak TK untuk kepentingan pengembangan dan pembelajaran moral dan agama. Anak diantaranya bercerita, berkarya, bernyanyi, mengucapkan saja dan sebagainya. Ada beberapa macam cara untuk bercerita yang dapat dipergunakan, antara lain guru dapat membaca langsung dari buku story reading, menggunakan ilustrasi buku bergambar storytelling, menggunakan papan panel, menggunakan boneka, dan bermain peran dalam suatu cerita. Tujuan dan pembentukan perilaku adalah untuk mempersiapkan anak dalam sedini mungkin untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai moral dan Pancasila. 2.3 Penyusunan strategi dalam pengembangan moral anak. Anak usia dini merupakan individu yang unik dan memiliki karakteristik sendiri sesuai dengan tahapan usia. Masa usia 0-6 merupakan masa keemasan, the golden age. Pada masa ini, stimulasi aspek perkembangan memiliki peran penting untuk pengembangan selanjutnya. Penyediaan lingkungan dan kondusif hanya didasari oleh pendidik atau orang terdekat anak. Dengan menyediakan lingkungan yang kondusif dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensi meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kemampuan berdasarkan kognitif, fisik, motorik, serta seni. Perilaku dan pengetahuan pada anak merupakan hal yang berjalan beriringan dan saling berkonstruksi pada diri manusia melalui proses pendidikan yang baik. Kebaikan pengetahuan dan perilaku akan menjadi generasi sebagai hasilnya. Dan ada pula yang memiliki perkembangan moral yang sangat kuat. Perkembangan moral merupakan salah satu proses perubahan akhlak maupun pembentukan karakter pada anak seiring memengaruhi masa depan anak. Ada dua fase perkembangan perilaku anak, yaitu moralitas kerjasama dan moralitas otonomi. Pengembangan dan pendidikan moral bagi anak taman kanak-kanak berdasarkan GBPKB TK kurikulum berbasis kompetensi dan pembelajaran anak usia dini memiliki substansi ruang lingkup kajian sebagai berikut. Latihan hidup tertib dan teratur, aturan dalam melatih sosial, menanamkan sikap bening, bangga dan bersyukur, bertanggung jawab, latihan pengendalian emosi, dan latihan anak untuk dapat menjadi diri sendiri. 2.4 Alat penilaian dan pengembangan moral anak. Penilaian pembentukan untuk mengetahui ketercapaian kemampuan yang telah ditetapkan dalam garis-garis besar program kegiatan belajar taman kanak-kanak. Pengembangan nilai bagi taman kanak-kanak, tentu kita harus mampu memahami bahwa anak taman kanak-kanak sangat berbeda dalam segala hal manusia dewasa pada umumnya. Pada anak usia taman kanak-kanak umumnya masih polos dalam berbicara, tidak mungkin dibuat untuk rekayasa oleh orang dewasa, memiliki kejujuran yang tinggi dan keterbatasan dalam mengungkapkan gagasan. Prinsip-prinsip penilaian adalah menyeluruh, berkesinambungan,
berorientasi pada proses dan tujuan objektif mendidik, bermakna, dan berkesesuaian. Pada saat ini akan melakukan penilaian dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya menilai perkembangan moral. Kita perlu menentukan alat penilai yang tepat dengan kondisi anak yang sesuai. Alat pendukung tersebut adalah pengamatan observasi dan pencatatan anekdot. Pemberian tugas meliputi tes perbuatan dan pertanyaan lisan sebagai latihan mengungkapkan gagasan dan kebenaran. Pengamatan observasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang penguasaannya berdasarkan atas pengamatan latihan terhadap sikap dan perilaku anak. Lembar pengamatan atau observasi yang digunakan untuk mengawasi harus berisi rumusan-rumusan tentang tingkah laku anak. 5. Macam-macam strategi perencanaan penilaian dalam pengembangan moral anak usia dini. Penilaian untuk kegiatan bercakap-cakap bagi anak taman kanak-kanak. Penilaian yang dilakukan guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar. Dengan menggunakan metode bercakap-cakap atau bercerita, baik menggunakan ataupun tidak program. Kegiatan belajar telah ditetapkan untuk menggunakan metode dan bercakap-cakap atau bercerita, baik dengan alat atau tidak. Maka guru mengharapkan agar anak dapat meningkatkan keberanian berbicara, memahami isi pesan moral, dan membiasakan mau mendengarkan kegiatan orang lain berbicara. Ukuran pengharapan kepada anak taman kanak-kanak dalam kegiatan ini diarahkan dalam kemampuan pengembangan sikap dan perilaku melalui tahapan pencapaian sebagai berikut. Keberanian anak untuk mengungkapkan pemikiran, perasaan, keinginan, dan sikap dalam lingkungan aspek sosial. Mengenal persamaan dan perbedaan ungkapan, pikiran, perasaan, keinginan, dan sikap mereka dalam lingkup pengembangan aspek kognitif dan emosi anak. Penilaian untuk kegiatan dramatis bermain peran bagi anak taman kanak-kanak. Dalam kegiatan yang menggunakan metode ini, guru taman kanak-kanak perlu menerapkan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada tema-tema etika dan perilaku. Dalam kehidupan anak, hal itu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma kehidupan yang akan anak hadapi. Sebagai contoh, umpamanya guru menetapkan tujuan pengembangan moral bagi anak sebagai berikut. Setiap mulai kegiatan harus didahului dengan berdoa. Dalam kehidupan masyarakat, sikap kebersamaan harus diutamakan. Guru mengharapkan pemahaman hal itu dapat diterapkan dalam makan bersama. 3. Dalam kehidupan bermasyarakat harus mengutamakan kepentingan bersama. 4. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak melaksanakan kehendak. 5. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak memaksakan, harus diutamakan sikap saling tolong-menolong. 2.6. Esensi pengembangan nilai-nilai keagamaan anak. Taman kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan yang pertama yang keberadaannya sangat strategis untuk penumbuhan jiwa keagamaan kepada anak-anak agar mereka menjadi orang-orang kuat, terbiasa, dan peduli terhadap segala aturan agama yang diajarkan kepadanya. Pendidikan nilai-nilai keagamaan adalah pondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaannya, dan jika hal itu telah tertanam serta terpatri dalam kehidupan instan sejak dini, hal ini merupakan awal yang baik bagi pendidikan anak bangsa untuk menjalani jenjang selanjutnya.
2.7 Prinsip bermain untuk belajar suatu kondisi aktivitas yang direncanakan secara terprogram dan mengandung esensi tujuan yang jelas. Buka belajar. 2. Prinsip otoktivitas mengandung makna bahwa anak menunjukkan keaktifannya yang tumbuh atas dorongan dari dalam dirinya sendiri. 3. Prinsip kebebasan diberikan dalam waktu membangun rasa tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, seperti diizinkan membuat kepuasan, memilih, dan diberikan kesempatan untuk hal-hal tertentu. 4. Prinsip keterkaitan dan keterpanduan dalam suatu hal yang secara faktual melekat pada diri anak usia prasekolah.